Halo semuanya, jadi hari ini aku bakalan ngejelasin ke kalian salah satu teori dari konseling. Nah, aku buat video ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Nah, harapan aku sih setelah kalian nonton video ini, kalian bisa mengerti problem apa sih yang kalian sebenarnya sedang rasakan, atau bahkan kalian kalian adalah individu-individu yang sebenarnya dalam masalah yang permasalahannya ini bakalan kita bahas di sini. Nah, supaya lebih jelas, di sini aku bakalan ngejelasin menggunakan konsep Pipatus-Stratek. Nah, Pipatus-Stratek ini sendiri terdiri dari 5 bagian, atau kepanjangan dari Pipatus-Stratek ini sendiri adalah filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Nah, di bagian filosofinya ini adalah bagaimana cara teori ini memandang manusia. Filosofi manusia itu bagaimana menurut teori pendekatan ini. Nah, yang kedua itu tentang patologi. Jadi bagaimana teori ini memandang individu yang sakit itu seperti apa. Dan yang ketiga itu ada tujuannya. Jadi apa yang ingin dicapai setelah mengikuti teori pendekatan atau terapi ini. Nah, selanjutnya ada strategi, yaitu strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dan tekniknya ini adalah teknik apa yang dipakai dalam teori ini. Sebelum aku ngejelasin tentang Gestalt terapi ini menggunakan konsep Pipatus-Stratek, sebelumnya aku mau ngenalin kalau Gestalt terapi ini dikembangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Frederick Perls, atau biasanya lebih dikenal dengan Fritz Perls. Nah, jadi Fritz Perls ini dia menekankan 3 konsep utama, yaitu unity atau keutuhan, wholeness atau kebulatan, sama integration atau integrasi dari individu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian filosofinya dari teori Gestalt ini. Jadi, teori ini memandang kalau manusia itu pada dasarnya bersifat Gestalt. Gestalt ini sendiri artinya menyeluruh atau biasanya juga disebut holistik. Jadi, manusia itu bukanlah kumpulan organ-organ, melainkan manusia yang seimbang itu adalah manusia yang mampu menyeimbangkan sistem organisme mereka dengan lingkungan di mana mereka berada. Selanjutnya, teori Gestalt ini menekankan pada bagaimana manusia itu berfungsi secara totalitas diri mereka sendiri. Di sini masih lanjut dengan filosofinya, yaitu manusia yang mampu produktif dalam kehidupan dia, bagaimana dia hidup here and now-nya dia itu seperti apa untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal dan mengaktualisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan ini itu tidak memperhatikan masa lalu ataupun masa depan, tapi bagaimana teori ini memandang apa yang sedang dirasakan oleh kliennya, yaitu kembali lagi kepada here and now-nya itu seperti apa. Nah, jadi konseling ini tuh didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu itu harus diperhatikan atau dilihat secara kompleks, dipahami secara konteks hubungan yang berjalan di lingkungan mereka atau ongoing relationship-nya mereka itu seperti apa. Nah, sehingga tujuan konseling yang ingin dicapai dari Gestalt terapi ini adalah menyadarkan awareness counseling terhadap apa yang mereka alami, bagaimana menangani masalah mereka. Dan Gestalt ini berkeyakinan bahwa melalui kesadaran maka perubahan akan muncul dari individu tersebut. Jadi pertama kita harus menyadari dulu apa yang orang tersebut rasakan. Apa yang sebenarnya kita rasakan itu kita harus menyadari apa penyebabnya agar kita dapat mengetahui, agar kita dapat mencari solusinya. Selanjutnya kita bakalan bahas patologinya. Patologinya ini tadi seperti yang dijelaskan di awal, yaitu bagaimana teori ini menganggap orang yang sakit. Nah, jadi Gestalt terapi ini memandang orang yang sakit itu adalah orang yang mengalami unfinished business.
yaitu orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalu mereka, atau biasanya juga disebut dengan orang-orang yang gagal move on. Nah, unfinished business ini biasanya dimanifestasikan dengan perilaku-perilaku individu yang ditunjukkan dengan kemarahan, rasa cemas, ketakutan, duka cita, kebencian, juga amukan. Nah, di sini manusia yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan akan masa depannya karena masih dipengaruhi oleh masa lalu mereka, itu akan mengganggu fungsi dari here and now-nya individu tersebut, sehingga itu mempengaruhi dia dalam dia mengambil suatu tindakan karena dia masih terpengaruh atau terbayang-bayang oleh masa lalu dia. Kita akan masuk ke bagian tujuannya. Tujuan dari Gestalt terapi ini yaitu membantu individu yang mengalami unfinished business atau gagal move on tadi itu berdamai dengan masa lalu mereka. Jadi bukan serta-merta kita melupakan masa lalu kita, karena untuk melupakan itu bakalan susah banget, apalagi kalau dia udah masuk ke dalam memori kita. Maka dari itu melalui terapi ini itu kita belajar untuk kita membantu individu itu untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Tujuan selanjutnya yaitu membantu individu agar dapat hidup here and now, sehingga dapat mengoptimalkan potensial yang dimiliki untuk tujuan self-actualization, sehingga individu itu dapat bertumbuh sebagai manusia yang berfungsi sepenuhnya. Dalam Gestalt terapi ini, kita mengenal 3 strategi. Strategi yang pertama yaitu bagaimana kita meningkatkan here and now-nya kita sendiri. Yang kedua itu bagaimana kita menurunkan unfinished business. Yang ketiga itu kita meningkatkan self-actualization kita. Kita bakalan bahas tentang unfinished business dulu, yaitu manusia yang belum bisa berdamai dengan masa lalu mereka dan bagaimana mereka hidup here and now itu masih dipengaruhi oleh masa lalu mereka. Misalnya traumatik, pengalaman pernah direndahkan, pengalaman pernah diremehkan, pengalaman dihianatin, pengalaman dibohongin. Nah, itu semua dapat mempengaruhi here and now-nya seseorang. Contohnya, aku dulu punya teman dihina sama guru. Jadi, guru itu bilang kalau misalnya teman aku ini gak bakalan bisa ngerjain tugas karena dilihat dia tuh sering main dan dia juga nggak punya prestasi apa-apa, dia dibilang bodoh, dia nggak akan bisa ngerjain tugas itu. Nah, akhirnya si teman aku ini kalau ada apa-apa tuh dia udah bilang sama aku, aku boleh nggak sih nyalin jawaban kamu aja, soalnya aku nggak ngerti, aku nggak bisa ngerti apa yang dijelasin sama guru ini, mungkin emang benar kali ya, aku emang beneran bodoh. Nah, dari perkataan si guru tadi itu mempengaruhi teman aku ini hidup here and now-nya dia. Akhirnya dia menjudge diri sendiri bahwa dia itu bodoh, dia itu nggak mampu ngelakuin apa yang ditugaskan kepada dia. Nah, sehingga inilah yang mempengaruhi teman aku ini dapat bertumbuh dengan totalitas dia yang sebenarnya dia bisa, tapi karena dipengaruhi masa lalunya, karena ada pengalaman ia pernah direndahkan, diremehkan, itulah yang mempengaruhi pola pikir dia, sehingga ya timbullah rasa minder dari diri dia sendiri. Akhirnya dia menjadi meremehkan diri dia sendiri. Nah, kita masuk ke dalam self actualization. Nah, di sini itu terkait masa depan kita, bagaimana kita menjadi seseorang yang mampu mengaktualisasikan diri, yaitu ketika keinginan kita untuk mencapai sesuatu hal itu, untuk mencapai hal tersebut kita menggunakan seluruh kemampuan kita untuk dapat menghasilkan yang terbaik dari diri kita sendiri. Ya, walau terkadang kalau dalam kita menjalani here and now kita sebagai individu itu kita tidak pernah terlepas dari kekhawatiran. Namun di sini itu bagaimana individu itu mereduksi kekhawatiran itu dalam melakukan
melakukan yang terbaik. Here and now-nya kalian itu gimana? Kalian harus bisa mereduksi kekhawatiran kalian akan here and now kalian. Nah, inilah konsep yang pada dasarnya harus dipahami. Jadi, kekhawatiran itu manusiawi. Tapi di sini bagaimana kita mereduksi kekhawatiran kita tersebut untuk menjalani kehidupan kita, untuk menjalani here and now kita, agar kita dapat mencapai self-actualization yang kita harapkan. Meningkatkan here and now-nya manusia. Fred Perls ini mengangkat pola pikir here and now, yang konsep ini menekankan bahwa manusia itu benar-benar hidup di sini dan saat ini. Jadi manusia itu menikmati setiap momen di dalam kehidupannya itu dinikmati tanpa dipengaruhi oleh rasa kecemasan akan masa lalu dia, atau kecemasan, kekhawatiran dia akan masa depan dia. Jadi manusia itu benar-benar menikmati kehidupan here and now-nya dia tanpa dipengaruhi oleh masa lalu bahkan dipengaruhi oleh rasa cemas akan masa depan yang akan dia hadapi, sehingga individu dapat menikmati kehidupan dia, apa yang dia rasakan here and now-nya mereka. Di dalam Gestalt terapi ini kita mengenal beberapa teknik. Teknik yang pertama itu adalah empathy chair atau kursi kosong. Nah, pada dasarnya di sini itu teknik ini mengajak klien untuk bermain peran. Jadi klien duduk di salah satu kursi dan di depannya dihadapkan satu kursi kosong, dan konselor diajak untuk membawa atau membayangkan bahwa di kursi kosong tersebut ada sosok yang penting yang ingin dia hadirkan. Nah, si konselor ini diajak berdiskusi dengan kursi kosong tersebut, sehingga memungkinkan konselor bakal berpindah tempat dari kursi dia dan kursi yang ada di hadapan dia. Teknik ini tuh ampuh banget untuk menyelesaikan konflik alam bawah sadar mereka, dan dengan membawanya ke sini dan sekarang, dan dengan mengembangkan wawasan baru, dan itu dianggap dapat menyelesaikan konflik di masa lalu mereka dengan menggunakan permainan peran ini. Yang kedua adalah top dog and underdog dialog. Nah, di sini adalah permainan yang dimainkan individu untuk menghindari kecemasan yang ada di lingkungannya atau standar sosial yang ada di lingkungannya. Top dog itu adalah faktor-faktor keinginan individu untuk memenuhi standar sosial tersebut. Sedangkan underdog ini adalah kebalikannya dari top dog. Jadi kayak underdog ini yaitu mencari alasan kenapa tuntutan itu tidak perlu dilakukan. Contohnya misalnya dalam ujian nasional, orang yang berpikiran secara top dog ini akan berpikir bahwa saya harus belajar supaya saya bisa lulus, supaya saya dapat menghasilkan nilai yang tinggi. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang berpikir secara underdog. Nah, di sini dia berpikir bahwa ngapain sih belajar sampai larut malam, ngapain sih terlalu keras belajar, toh kalau misalnya selama ini saya nggak pernah saya nggak pernah bolos, saya juga akan tetap lulus kok. Nah, itu adalah perbedaan top dog dan underdog di sini. Yang ketiga itu adalah teknik reversal exercise atau teknik membalikan. Nah, jadi di sini klien itu diminta untuk melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, atau bahkan bisa keluar dari karakter dia. Jadi misalnya ada seseorang yang takut untuk pergi jauh-jauh itu sendiri. Nah, di sini kliennya dicoba untuk ditantang untuk coba kamu beraniin diri deh pergi jalan-jalan jauh, kamu coba deh, selama ini kan kamu nggak pernah, kamu takut untuk pergi jauh-jauh, pergi traveling ke tempat yang jauh, coba deh kamu coba untuk pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya dia mencoba untuk pergi ke tempat yang jauh, dan ternyata apa yang ada di pikiran dia, apa yang ada di ekspektasi dia itu nggak sesuai ternyata dengan realitanya. Bahkan mungkin ternyata setelah dia mencoba atau melakukan hal yang belum pernah dia lakukan, justru malah dia merasa nyaman dengan hal tersebut. Oleh karena itu salah satu tekniknya adalah
the rehearsal exercise ini. Teknik yang selanjutnya adalah the rehearsal exercise. Di sini klien atau anggota kelompok itu diminta untuk berkata dengan keras tentang apa yang mereka pikirkan secara internal. Misalnya, mereka mencatat beberapa banyak, mereka berupaya mempersilahkan orang lain dan melaksanakannya dengan benar. Selanjutnya itu adalah teknik the exaggeration exercise. Nah, dalam latihan ini itu terapis diajak untuk membesar-besarkan atau melebih-lebihkan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Nah, ini itu dapat meningkatkan perasaan percaya diri mereka dan ini mempengaruhi tingkah laku mereka dan untuk membuat mereka sadar akan perasaan sejatinya mereka sendiri. Teknik yang terakhir adalah staying with feeling. Dan teknik ini itu digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau sangat ingin mereka hindari. Nah, di sini konselor itu berusaha untuk mendorong si klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dia hindari itu. Jadi, tetap bertahan dengan apa yang sedang kamu pikirkan. Kebanyakan orang itu kalau dalam menghadapi suatu masalah, itu kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan atau yang membuat mereka khawatir. Mereka lebih baik menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu. Tapi dalam teknik ini konselor itu tetap mendorong kliennya untuk tetap bertahan dengan ketakutan atau kesakitan atau perasaan yang mereka alami sekarang ini, dan mendorong klien itu untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku atau perasaan yang ingin dihindari itu. Jadi semacam bukan melarikan diri, tapi tetap bertahan untuk melawan kekhawatiran atau ketakutan yang dirasakan itu, bukan malah menghindari. Karena namanya kita menghindari masalah itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Di sini saya mengangkat salah satu contoh kasus seorang wanita yang masih belum bisa berdamai dengan masa lalu mereka, dan ini bisa diselesaikan dengan gestalt terapi. Sebut saja nama dari objek ini adalah Nanda. Nah, Nanda ini menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Semua laki-laki hanya akan datang, bikin dia senang, bikin dia baper, tapi pada akhirnya tetap akan meninggalkan dia. Dia berpikiran seperti itu, dan itu membuat here and now-nya si Nanda ini terganggu. Akhirnya dia membatasi hubungan dia dengan lawan jenisnya, membatasi interaksi dia dengan lawan jenisnya. Hal ini otomatis membuat orang tuanya itu cemas karena takut nanti anaknya nih gimana kalau misalnya bakalan terus ngejauhin lawan jenisnya, nanti anaknya gimana gitu. Nah, ini adalah kekhawatiran seorang ibu. Setelah itu ibunya berpikir menemukan solusi bahwa dia akan membawa anaknya kepada seorang konselor. Nah, setelah menjalani proses konseli, akhirnya ditemukanlah akar masalah dari perlakuan atau dari perbuatannya si Nanda ini. Ternyata Nanda ini memiliki pengalaman masa lalu, yaitu dia pernah dikecewakan, dia pernah dikhianati oleh lelaki, dia pernah dibohongi oleh lelaki, bahkan tidak sering dia mendapat perlakuan kasar secara fisik oleh pasangannya yang sebelumnya. Nah, inilah yang membuat ternyata perilaku dari Nanda ini yang menjauhi lelaki, yang membatasi interaksi dia dengan lelaki, itu karena dia terbayang oleh masa lalunya. Karena itulah dia berpegang teguh bahwa semua lelaki itu sama. Dari sinilah terlihat bahwa Nanda ini masih hidup dipengaruhi oleh masa lalu dia atau unfinished business. Jadi masa lalu dia itu belum selesai karena dia masih dipengaruhi oleh masa lalunya. Nah, ini sebenarnya sering banget terjadi sama anak-anak muda. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa lelaki itu sama karena ya mungkin pada masa lalunya mereka
punya pengalaman ditinggalkan, dihianati oleh lelaki, dan itu akhirnya membuat dia kecewa dan akhirnya menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Nah, disinilah kita membutuhkan gestalt terapi ini, dimana kita mencoba untuk kita berdamai dengan masa lalu kita, agar kita bisa menjalani kehidupan here and now kita ini secara totalitas, sehingga kita bisa mencapai aktualisasi diri kita atau self aktualisasi kita ini secara maksimal tanpa dipengaruhi oleh masa lalu. Tapi bukan berarti kita menghindari masa lalu, melainkan kita mencari solusinya. Nah, solusinya itu dapat dilakukan dengan mengikuti teknik-teknik gestalt terapi yang udah saya jelasin tadi.